Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 3. Nah, di sini dia akan membahas mengenai asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan perilaku kekerasan. Nah, apakah teman-teman sudah mengetahui tentang apa itu perilaku kekerasan? Nah, jika belum mengetahui, saya ulas kembali berdasarkan video sebelumnya bahwa perilaku kekerasan itu merupakan suatu reaksi yang timbul akibat meningkatnya kecemasan pada diri seseorang karena ada satu hal yang dianggapnya sebagai suatu ancaman. Selanjutnya, perilaku kekerasan juga bisa merupakan ungkapan perasaan terhadap kejadian yang dianggapnya sebagai kurang mengenakan. Dan perilaku kekerasan ini dapat dilakukan secara verbal terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Nah, tanda dan gejalanya seperti pada video sebelumnya bahwa terdapat tanda dan gejala mata memerah, menegang, tangan mengepal, selanjutnya pandangan yang tajam, selanjutnya rahang yang mengatur dengan kuat, berjalan mundur-mandir, dan melempar benda atau menciderai orang lain. Nah, selanjutnya adapun biasanya pada saat keperawatan itu yang pertama pengkajian ya. Nah, pada pengkajian itu terdapat beberapa pertanyaan yang ditanyakan seperti bagaimana perasaan seseorang tersebut ketika marah, apa yang menyebabkan orang tersebut marah, perasaan apa yang dirasakan ketika seseorang tersebut marah. Selanjutnya, sikap atau perilaku apa yang Anda lakukan ketika marah. Selanjutnya ada apakah dengan perilaku tersebut dapat menghilangkan penyebab dari kemarahan yang dilakukan pasien. Selanjutnya, apakah ada cara lain bagi pasien untuk mengungkapkan kemarahannya. Selanjutnya, apakah dengan perilaku tersebut dapat menghilangkan penyebab dari kemarahan pasien tadi. Nah, selanjutnya sehingga muncullah diagnosa perilaku kekerasan. Nah, yang berasal dari pohon masalah seperti gangguan konsep diri berupa harga diri rendah, lalu perilaku kekerasan sehingga munculnya risiko tinggi menciderai orang lain, diri sendiri maupun lingkungan. Ada tindakan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Nah, adapun tujuan dari tindakan keperawatan ini adalah untuk membina hubungan saling percaya. Selanjutnya adalah untuk agar pasien tersebut dapat mengungkapkan penyebab kemarahan, agar pasien dapat mengungkap perasaan saat mengungkap penyebab marah tadi. Selanjutnya, agar pasien dapat menyebutkan perilaku apa saja yang dilakukan saat marah. Selanjutnya, agar pasien dapat menyebutkan cara-cara apa saja untuk mengontrol perilaku marah, serta agar pasien dapat minum obat secara teratur, agar pasien dapat menyebutkan kata-kata yang baik saat pasien marah, serta agar pasien dapat menyalurkan kemarahan pada kegiatan fisik. Dan selanjutnya agar pasien dapat mulai melakukan kegiatan beribadah untuk mengontrol kemarahan. Nah, sedangkan pada keluarga, tindakan keperawatan yang dilakukan adalah memberitahu mengenai perilaku kekerasan. Selanjutnya, memberitahu mengenai tanda-tanda kekambuhan dan untuk mencari pelayanan kesehatan yang terdekat. Selanjutnya adalah untuk agar keluarga dapat memutuskan untuk merawat pasien serta mengajarkan pasien dan mendampingi pasien dalam berbicara dan berinteraksi, baik itu dalam kegiatan sosial maupun kegiatan rumah tangga. Nah, selanjutnya keluarga pasien juga diharapkan untuk dapat memodifikasi lingkungan agar kondusif. Nah, tahapan dalam pemberian asuhan keperawatan selanjutnya adalah evaluasi. Nah, pada evaluasi pasien diharapkan untuk dapat mengenal apa sih perilaku kekerasan, seperti dari apa itu perilaku kekerasan, tanda dan gejala, perilaku apa yang biasa dilakukan dan akibat dari perilaku yang dilakukannya. Nah,
pasien diharapkan untuk mampu mengontrol perilaku kekerasannya, seperti secara fisik pasien dapat tarik nafas dalam atau dapat memukul bantal. Nah, sedangkan secara verbal pasien dapat menolak atau meminta atau mengungkapkan perasaan. Nah, selanjutnya dapat meningkatkan secara spiritual, serta terapi psikofarma harus tetap dilanjutkan. Selanjutnya, pasien diharapkan untuk mampu mengidentifikasi latihan apa yang dapat dilakukan dalam mencegah perilaku kekerasan. Nah, sedangkan evaluasi pada keluarga dapat diharapkan untuk dapat mengidentifikasi apa itu perilaku kekerasan, mulai dari pengertian, tanda dan gejala, tanda kekambuhan. Nah, selanjutnya keluarga diharapkan untuk dapat memodifikasi lingkungan yang mendukung serta memotivasi pasien dengan PK. Selanjutnya, keluarga dapat memotivasi pasien dalam berkegiatan sehari-hari. Selanjutnya, keluarga dapat saling mendukung dan menghargai pasien. Keluarga dapat mengenal tanda dan gejala kekambuhan dari perilaku kekerasan, serta keluarga dapat untuk membantu klien dalam mencegah perilaku kekerasan. Selanjutnya, keluarga dapat mengevaluasi asuhan keperawatan yang telah diberikan pada pasien, serta dapat memfollow up pasien kepada puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan terdekat maupun yang rujukan. Nah, selanjutnya itulah saja yang dapat saya sampaikan mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye.